lokal dengan mencerdaskan anak bangsa. Dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai sistem pernapasan, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan. Pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena aktivitas otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan dada ini terjadi inspirasi atau masuknya udara, yaitu prosesnya adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk akan terangkat, maka volume rongga dada akan membesar, sehingga tekanan udara di paru-paru akan lebih kecil dari tekanan udara di luar, sehingga udara yang kaya dengan oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah ekspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk akan relaksasi, tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, sehingga volume udara di dalam paru-paru akan mengecil dan tekanan udara akan membesar, sehingga udara yang kaya dengan karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut ini merupakan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga-rongga perut dan rongga dada. Pada pernapasan perut ini terjadi inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma akan mendatar sehingga rongga dada akan membesar dan tekanan udara di dalam dada akan menjadi lebih kecil, sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Selanjutnya adalah ekspirasi. Otot diafragma akan relaksasi, diafragma akan melengkung dan rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan akan membesar dan udara akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah volume udara pernapasan. Paru-paru orang dewasa mampu menampung kira-kira 5 liter. Kemampuan paru-paru menampung udara sebanyak 5 liter disebut sebagai volume paru-paru. Udara dalam paru-paru ini disebut sebagai kapasitas total. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal ini adalah volume udara pernapasan inspirasi biasa, besarnya sekitar 500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi atau disebut sebagai udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi secara biasa, besarnya adalah 1500 ml. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi atau disebut sebagai udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah kita mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa, besarnya adalah 1500 ml. Volume sisa atau disebut sebagai residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah kita mengeluarkan napas secara maksimal, besarnya adalah kurang lebih 1000 ml. Selanjutnya adalah kapasitas vital. Kapasitas vital yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah mengeluarkan atau inspirasi semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin. Bagaimanakah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru? Udara atau oksigen masuk ke dalam paru-paru.
Selanjutnya, pembuluh darah akan membawa darah yang kaya oksigen dari alveolus ke jantung. Oksigen akan masuk ke kapiler-kapiler darah secara difusi. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Oksigen berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi keluar dari darah. Selanjutnya, udara atau karbon dioksida akan keluar dari paru-paru. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pernapasan. Seperti biasa, sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini, kemudian silakan kalian absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian tetap terhubung dengan channel Bapak dan mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.